Jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan spesial horor. Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, kali ini Mimin akan membawakan kelanjutan dari cerita horor dari akun Twitter Simpleman berjudul asli Kembang Laruk. Buat kalian yang masih berani, selamat menyimak. Salam horor. Pada pendakian pertama ini, Rizky banyak sekali melihat pohon. Ia benar-benar merasakan suasana yang baru. Pantas, banyak orang memilih gunung untuk menenangkan diri. Rupanya inilah perasaan para pendaki-pendaki yang sering Rizky dengar dari komplotan teman-teman Koco. Tanpa Rizky sadari, bahkan ia sempat tersenyum sendirian. Hal ini rupanya disadari oleh Koco. Dia menyenggol Rizky lalu berujar, "Bagaimana? Enak kan naik gunung? Sudah ku bilang dari dulu, kamu kalau mau naik, sudah ku ajak ke puncak Mahameru." Rizky tidak menjawab godaan Koco. Semua orang di dalam rombongan hanya melirik Rizky. Karena tidak terlalu akrab, jadi jarak mereka terpaut satu sama lain. Kecuali Lika. Ia sempat menahan senyum. Satu hal yang membuat jantung Rizky berdegup semakin cepat. Sungguh, Lika ini mungkin gambaran dari bidadari yang sering orang-orang bilang saat bermimpi. Awalnya masih tidak ada yang terjadi. Rizky juga bisa menempuh pendakian dengan normal. Ia bahkan sempat mempertanyakan di mana kesulitan saat pendakian, seperti apa yang orang-orang pernah katakan. Nyatanya, baik fisik ataupun mental, Rizky masih terlihat baik-baik saja. Tapi semua baru terjawab saat kurang lebih sudah 1,5 jam mereka bergerak terus naik, ditambah tanah yang mereka daki mulai tidak rata. Terkadang mereka juga harus menggunakan otot kaki lebih kuat untuk menanjak, dan terkadang Rizky harus menahan bobot tubuh serta beban yang dia bawa di punggungnya. Rizky mulai menghela nafas lebih sering. Bahkan beberapa kali pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari tidak hanya oleh Koco, tapi oleh yang lain. Prio, sebagai orang yang paling tua, kemudian berujar, "Istirahat dulu ya." Mendengar itu, Lika tampak tidak senang. Tapi tidak ada yang protes kecuali Rizky. Ia merasa tidak enak sehingga sempat berkata kalau lebih baik lanjut saja. Lagi pula, pos 1 masih cukup jauh dari tempat ini. Koco yang melihat kondisi Rizky menggampar pipi bocah itu. "Bodoh, kamu mau pingsan, tambah semuanya nanti kerepotan. Sudah, istirahat dulu." Koco bahkan memijat kaki Rizky sambil berujar, "Naik gunung susah kan? Makanya tak suruh lari-lari dulu kamu itu." Rizky tidak bisa apa-apa selain menurut. Di situ Prio dan Lika sempat berbicara berdua. Sementara Putri dan Andris ikut mengajak Rizky ngobrol. Hal ini mereka lakukan agar Rizky tidak membawa pikiran negatif saat naik, membawa rasa bersalah ketika pendakian itu tidak enak. Disinilah Rizky baru tahu kalau Putri rupanya juga sering melakukan pendakian. Dia bahkan jauh di atas Koco. Ia pernah sampai keluar pulau hanya untuk mengkoleksi gunung mana saja yang sudah pernah dia jelajahi. Dia bilang, perempuan punya batas kebebasan yaitu saat sudah menikah. Andris juga sama seperti Putri. Hanya saja dia masih memiliki batasan. Dia tidak senekat dan seketagihan seperti Putri. Berbicara dengan dua orang ini memberikan Rizky waktu yang cukup untuk istirahat, sehingga pendakian akhirnya dimulai lagi.
Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah dalam hitungan jam, dari cerah menjadi mendung tebal. Rizky bertanya kepada Koco berapa lama lagi mereka sampai di pos 1. Koco mengatakan jika mereka akan sampai di pos 1 kurang lebih setengah jam lagi. Rizky bernafas lega. Tapi ada sesuatu yang membuat Rizky merasa tiba-tiba awas. Seolah ada yang sedang mengamatinya dari tempat yang jauh. Anehnya, hanya Rizky seorang yang merasakan perasaan ini. Ia ingin mengatakan hal ini kepada yang lain, tapi Rizky takut kalau mereka nanti akan berpikir yang tidak-tidak. Prio dan Lika yang berjalan paling depan kemudian berhenti. Mereka melihat 2 jalur yang sudah dibuka. Lika yang sebelumnya sudah pernah mendaki gunung ini 3 kali, tiba-tiba melihat jalan itu dengan ekspresi bingung. Ia beberapa kali menggelengkan kepalanya seolah berpikir. Tapi anehnya, Rizky seperti tahu tempat ini. Bukan tahu lebih ke kalau dia pernah melewati jalan ini. Di dalam kepalanya berputar ingatan dejavu yang membuat Rizky terus melihat jalur yang sebelah kiri. Hanya saja Rizky lebih memilih diam. Lika kemudian menunjuk jalur yang ke kanan. Mereka pun bergerak bersama. Langit semakin gelap dan udara turun dengan begitu cepat, membuat Rizky dan yang lain semakin merapatkan tangan, berharap hal itu bisa menghangatkan tubuhnya. Di sini sebenarnya, baik Prio dan Putri sudah merasakan gelagat tidak nyaman. Putri bahkan berbicara terang-terangan untuk berhenti sebentar dan beristirahat lagi. Di sini Koco sempat protes, karena baru pos 1 saja mereka sudah menghabiskan waktu yang tidak perlu. Tapi Putri memaksa, bahkan dia melotot seolah wajah Putri yang sebelumnya ramah hilang sudah. Rizky pun berusaha menenangkan Koco. Ia cukup kaget, rupanya benar yang orang bilang. Di gunung, orang benar-benar bisa berubah. Lika berdiri paling jauh. Ia menatap lurus ke arah jurang. Sementara Putri, Prio, dan Andris seperti sedang membicarakan sesuatu. Tidak lama kemudian, mereka bertiga pergi, berjalan menjauh sampai Rizky dan Koco serta Lika tidak bisa lagi melihat kemana mereka pergi. Hal ini benar-benar terasa mencurigakan. Rizky sendiri masih merasa waspada. Jantungnya tidak bisa berhenti bergerak cepat, hingga tanpa sadar tubuhnya merinding. Rizky berdiri. Tubuhnya benar-benar merasa menggigil tiba-tiba. Lika kemudian memperhatikan dirinya dari jauh, tapi Rizky memilih menghindar. Koco sendiri juga tampak bingung dengan sikap Rizky yang tiba-tiba menjauh dari dirinya. Di dekat pohon, di sisi jurang yang lain, Rizky lalu melihatnya. Dia melihat sosok wanita tua, nenek-nenek, sedang membawa kayu dengan kain jarik. Anehnya, wanita tua itu menyeringai dan bersembunyi di balik pohon tunggal. Rizky tentu saja merasa janggal dengan situasi ini. Untuk apa dia bersembunyi kalau Rizky bisa melihatnya? Rizky termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit janggal dengan tempurung kepala yang lain seperti orang yang menderita cacat pada bagian kepalanya. Dia menunjuk Rizky dengan satu jarinya yang memiliki kuku hitam panjang seolah sedang berbicara dengan dirinya. Untungnya, dalam sepersekian detik, seseorang menepuk bahunya dan itu adalah Prio, yang kemudian bertanya kenapa Rizky ada di sini. Rizky pun termangu. Dia baru menyadari kalau semua orang sedang melihatnya. "Bos, ojo mlaku dewe-dewe yo, bahaya," kata Prio yang kemudian melihat
ke tempat Rizky sedang tertuju. Tetapi anehnya, sosok itu sudah lenyap begitu saja. Rizky ingin menceritakannya, tapi tubuhnya keburu kedinginan. Ia pun akhirnya mengurungkan niatnya, kemudian melanjutkan perjalanan. Putri kali ini yang memimpin sementara Lika di belakang. Hanya dalam waktu setengah jam setelah Putri mengambil alih, mereka kemudian berhasil mencapai pos 1 tepat pukul 4 sore. Di pos 1, yang rupanya terdapat satu bangunan yang kecil itu, mereka kemudian berembuk apakah harus melanjutkan apa tidak. Koco memberitahu, untuk ke pos 2 hanya membutuhkan waktu 2 jam. Seharusnya tidak lama, dan di sana akan lebih baik daripada di sini. Apalagi kalau nanti turun hujan. Lika juga sependapat. Hanya Andries yang seperti menolak karena firasatnya mengatakan tidak. Semua kemudian diam. Mereka menunggu keputusan Rizky. Sebenarnya, jika melihat apa yang Rizky sudah lihat, dia condong setuju dengan Andries. Melihat langit juga semakin gelap, apalagi dia sejak tadi mendengar seperti ada yang membisikinya di telinga. "Cah wangiku." Tapi melihat Lika yang menatap Rizky terus-menerus, anak itu kemudian berkata kalau dia setuju dan lebih baik pendakian berhenti di pos kedua. Andries pun akhirnya mengalah. Mereka melanjutkan perjalanan saat hujan rintik-rintik mulai perlahan turun. Apapun demi Lika. Di sini Rizky kemudian baru mengingat sesuatu. Bukankah seharusnya kalau sedang mendaki gunung setidaknya ada satu orang porter yang bertugas membimbing mereka, atau setidaknya menjaga mereka dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan? Prio kemudian menjawab, "Iya, nanti di pos keempat ada satu porter yang sudah menunggu mereka. Di sana juga pendakian utamanya dimulai." Anehnya, selepas Prio mengatakan itu, dia bisa melihat sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena hujan rintik sedang turun menyulitkan pendakian ini, apalagi bagi Rizky yang benar-benar buta teknik, tidak seperti yang lain. Mereka bisa tahu mana tanah yang bisa dilewati maupun tanah yang membuat mereka tergelincir. Koco bahkan memberitahu, pakai hidung untuk melihat tanah yang kering, jangan pakai mata. Meskipun Rizky tidak mengerti, ia ditempatkan di tengah rombongan. Jadi beberapa kali Koco dan Andries membantu secara bergantian saat tanah yang harus mereka lewati semakin curam. Mereka baru berhenti di tengah-tengah pendakian. Tanpa terasa hari mulai semakin gelap. Rizky menghela nafas semakin sering, belum pernah rasanya dia sampai selelah ini. Rizky meminum air bersama Koco. Dan lagi-lagi, dia melihat Prio dan 3 orang yang lain sedang berbicara serius. Mereka seperti sengaja menjauh dari dirinya bersama Koco. Hal ini tentu saja membuat Rizky mulai jengkel. Sebenarnya, apa yang sedang mereka lakukan? Bukankah mereka mendaki bersama? Seharusnya tidak perlu ada rahasia di antara mereka. Anehnya, Koco yang biasa sensitif dengan hal ini nampak tidak peduli. Koco bahkan memberi wejangan Rizky kalau hal seperti ini biasa. Orang-orang melakukan itu untuk menentukan siapa yang memimpin. Dan Koco maupun Rizky pasti mereka anggap sebagai anak bawang. Rizky yang tidak tahan kemudian mendekat. Mereka bergerombol sedang membicarakan sesuatu di balik pohon besar. Di sana Rizky kemudian terhenti saat dari tempatnya sedang berdiri dia bisa mendengar Prio sedang berbicara. Pos 1 sampai pos 2, omai Nyai kan? Nyai, batin Rizky.
Ia tidak mengerti siapa yang dimaksud oleh Nyai ini. Andries kemudian berkata, "Pos 1 sampai pos 3, Nyai biasanya bisa naik sampai situ." Putri kemudian ikut berbicara. "Kampungnya nangti?" "Pos 4 paling," jawab Lika. Mereka semua terdengar serius. "Kampung? Nyai?" Ketika Rizky sedang menguping, tiba-tiba suara itu seperti kembali. "Anak yang wangi, punyanya siapa?" Rizky hanya diam. Sekujur tubuhnya semakin menggigil, entah karena hujan atau karena suara ini. Tapi Rizky kemudian berusaha melawan dirinya. Ia kemudian bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi sialnya, Priyo dan yang lain memergokinya. "Kamu ngapain di sini?" Rizky tidak bisa menjawab. Putri kemudian melindungi Rizky. Sudah, tidak apa-apa." Akhirnya Priyo meninggalkan Rizky menuju ke tempat Koco. Andries hanya diam. Sorot matanya tampak bersimpati, sementara Lika, dia tidak melihat Rizky sama sekali. Hanya Putri yang sejak tadi ada untuknya. "Ayo, siap-siap, sedikit lagi sampai." Rizky kali ini ditempatkan di belakang Priyo. Di tengah-tengah perjalanan yang semakin sulit ini, Rizky masih mendengar suara itu. Suaranya tipis seperti suara mbah-mbah tua. Tapi ada suara tertawa di balik bisikan itu. Beberapa kali Rizky melihat ke orang lain, tapi tidak ada yang merasa. Semakin mereka bergerak maju, rasanya semakin jauh ke tempat yang mereka tuju. Baik Koco dan yang lain mulai merasa letih. Putri bahkan menggelengkan kepala setiap kali Lika melihatnya seperti sedang menjalin komunikasi. Priyo meminta berhenti lagi. Kali ini kabut mulai turun. Hujan masih rintik-rintik. Rizky kemudian untuk kali pertama mengatakannya, "Mas, sepertinya salah jalan." Priyo sontak bingung. Salah jalan? Mana mungkin? Tempat ini hanya memiliki satu jalur. Lika pun mendekat. "Kok bisa kamu ngomong begitu?" Rizky kemudian menunjuk pohon yang besar. "Di situ, jalannya selepas melewati pohon yang itu." Priyo dan yang lain saling menatap satu sama lain. Bahkan Koco hanya memandang Rizky janggal. Koco yang melihat pohon itu kemudian mendekati Rizky sebelum menampar pelan pipinya. Kamu ngelindur ya? Bukannya sama saja jalannya? Orang kita sudah melewatinya tadi. Masa kita harus kembali?" Rizky bingung menjelaskannya. Intinya mereka harus kembali, tapi dari sisi kiri pohonnya, bukan dari kanan seperti tadi. Putri tampaknya yang mengerti maksud Rizky. Dia kemudian meminta yang lain melakukannya meski terasa konyol. Semua orang kembali. Setelah mereka berada di balik pohon besar yang menyerupai teram besi, Rizky yang memimpin jalan melewati jalur kiri. Mereka pun melangkah bersama-sama. Rizky sempat melirik Lika yang sekarang tampaknya mulai tertarik dengan Rizky. Persetan, dia hanya mau wanita ini. Tapi seperti yang Koco katakan, jalannya sama saja. Bodoh, sama saja ini jalannya, katanya. Tapi Rizky belum berhenti berjalan. Dia memutar sekali lagi yang otomatis membuat yang lain tambah bingung. Loh, kamu mau balik lagi ya? Tapi Rizky tetap melanjutkan langkahnya. Barulah setelah itu mereka semua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat memutar seharusnya mereka sampai di posisi semula sebelum melewati pohon. Tapi nyatanya, jalan ketika Rizky mengitari pohon ini, jalan itu berubah. Rizky menemukan jalan ke pos 2. Rizky kemudian menoleh ke orang-orang. Koco akhirnya menyadari ada yang aneh.
dengan pendakian ini. Kemudian tiba-tiba Rizky mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau ini sungguh bau paling busuk sampai Rizky memuntahkan isi perutnya. Prio dan yang lain seketika mendekat. Lika ikut mendekat, tapi Rizky semakin mencium bau busuk itu. Dia pun melihat Lika. Tidak salah lagi aroma ini. Aroma ini berasal dari tas yang Lika bawa. "Kamu bawa apa? Kamu bawa apa?" Rizky melangkah mundur. Koco tentu saja membantu Rizky menjauhkannya dengan Lika. "Ada apa? Ada apa ini? Ada apa?" Rizky melangkah mundur. Koco tentu saja membantu Rizky menjauhkannya dengan Lika sekali lagi. Lika berusaha memberi gestur agar Rizky tenang. Tapi Rizky terus mendorong agar Lika memberitahu apa yang dia bawa. Lika kemudian melihat Putri dan Prio. Mereka berdua mengangguk seolah mengatakan biarkan Rizky melihat isinya. Tidak usah ada yang ditutupi lagi. Lika pun mengangguk, mencondongkan tas miliknya ke arah Rizky yang direbut oleh Koco. Koco kemudian memberikan tas itu kepada Rizky. Anak laki-laki itu pun membukanya. Di dalam tas itu, bersama dengan Koco, Rizky mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Semburan aroma busuk membuat Rizky memalingkan wajahnya. Saat benda itu terangkat dan Koco juga melihatnya, Rizky tersentak dari tempatnya. Dia langsung melemparkan benda itu. Kepala perempuan. Tapi anehnya, Koco hanya melihat potongan kepala itu dengan wajah yang biasa saja. Justru Koco merasa aneh melihat Rizky yang melompat mundur sambil menunjuk potongan kepala itu. Putri, Prio, dan yang lain saling memandang satu sama lain. "Kamu kenapa?" ujar Koco. "Kepala siapa itu? Kepala siapa?" teriak Koco bingung. Itu setan." Rizky terus menunjuk. Tapi Koco semakin bingung. Dia melihat ke tanah mencari-cari tempat yang ditunjuk oleh Rizky. "Itu kepala perempuan. Aduh, mati itu," teriak Rizky. Rizky kemudian melihat Lika yang juga tampak bingung. Saat itulah di belakang Andris dia melihat nenek tua menyeringai dari bahu anak laki-laki itu sambil berkata kepadanya, "Anak yang wangi, sudah ada yang punya. Ikut Simbah yuk, jangan naik lagi. Di atas, bahaya." Wanita tua itu kemudian menempelkan jari yang berkuku panjang hitam itu ke mulutnya. Ia berjalan di belakang Prio dan yang lain. Rizky pun kemudian berlari pergi dari tempat itu.